Alhamdulillahirobbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah Islami Twinda yang baru bergabung ya daerahnya, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema Me Time dengan Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita coba tanya lagi sama guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mohon izin, kita lanjutin lagi nih ya pembahasan Me Time kita dengan Allah. Tadi selain sholat dan doa dan macam-macam ya. Ini ada lagi nih memperbaiki diri untuk mengevaluasi diri. Terus bagaimana caranya dalam Islam maksudnya Islam. Ya Allah. Ini karena terpengaruh dengan tema kita berbahasa Inggris gitu ya. Iya. Senang banget sih kalau kira teman salah. Terus bagaimana nih caranya dalam Islam untuk me time dengan Allah agar bisa kita memperbaiki diri. Me time. Baik. Silakan. Baik. Kepada semuanya saya sampaikan bahwa bagaimana kita bisa me time Me time. Me time yang paling tepat untuk memperbaiki diri dan mengevaluasi diri bagaimana cara dalam Islam agar me time dengan Allah itu sehingga kita bisa jauh lebih baik. Ada sebenarnya caranya. Mengintrospeksi diri dan mengadukan kepada Allah. Maka jadikanlah, mohon maaf, jadikanlah salat kita ini sebagai tempat di mana kita untuk pengaturan untuk kedisiplinan. Dari salat dulu. Makanya introspeksi diri dan mengadukan diri kepada Allah. Mohon maaf ya. Jadikanlah salat ini tempat untuk apa? Untuk mendisiplinkan. Jadi makasih banyak tadi. Ustazah Nada luar biasa. Masya Allah. Makasih banyak ya. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Diatur sedemikian rupa. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Diatur ada pola waktunya. Subuh, kalau saya sih gini. Yang di rumah bagusnya kita sibuk dengan ibadah kita. Kalau saya sih biasanya 8 jam beribadah. Keren banget Ustadz. Subuhnya 1 jam. Subuh 1 jam ngapain itu? Kan ke Islami Twinda sekalian. Oh iya benar. Perjalanan dong tambahnya banyak. On the way-nya dihitung. Di rumah cuma setengah jam perjalanan. Enak setengah aja. jam. Subuh, duhur, asar, masing-masing 1 jam. Kan kita bisa ngatur pola kedisiplinan. Baca Quran 1 juz, satu salat, 1 juz. Jadi 5 juz. Bisa itu. Baru 5 jam. 5 jam, tambah lagi 3 jam. 2 jam di waktu tahajud, 1 jam di waktu duha. Itu atur sedemikian rupa pola itu. Maka berjanjilah kepada Allah untuk berniat untuk memperbaiki diri dengan niat yang kuat. Terapkan pola investasi akhlak. Jadi ada orang berkesan dengan akhlaknya seseorang. Kalau di depan berakhlak dan semua ada aturan akhlaknya. Mau makan ada akhlaknya, menghargai makanan, tidak tumpah-tumpah, makan sekedarnya, jangan mubazir. Itu kan banyak. Sebenarnya kalau mau dipikir semuanya banyak semua. Kan kita merasa diawasi. Yang paling penting itu lebih bagus kalau kita adalah berpuasa. Berpuasa itu pola-pola pikir kita merasa berada dalam apa? Berada dalam pengawasan Allah. Terus apalagi? Produktif. Ya, senantiasa berproduktif. Lalu ada yang terbaik nih. Rencanakan kebaikan tiap hari. Besok aku mau kerja ini. Bulan depan ini kerja ini. Harus ada seperti itu. Maka orang yang panjang umur adalah orang, maaf saya pinjam kata-kata ini, yang punya rencana panjang. Masya Allah. Tapi saya senang sih. Gunakan waktu, menghargai sifat, waktu. Sifat menunda-nunda waktu, cepat-cepat melakukan perbuatan dan dilakukan terus-menerus atau rutin continue. Untuk berevaluasi. Berevaluasi. Tapi gini, ya kan kita menghargai makanan juga salah satunya tadi contohnya. Ada teman saya Ustadz, dia itu tadi pas giran mau makan pagi-pagi tadi sarapan, terus tiba-tiba nasinya basi. Terus dibuang, saya tanya, kok dibuang sih? Mubazir tahu? Enggak, udah saya niatkan untuk kuman. Maksudnya gimana? Iya itu udah basi soalnya. Siapakah itu? Saya. Ini niatnya buat bakteri ya. Buat bakteri, bakteri ya. aja makan. Ada aja. Bisa aja. Masya Allah. Jadi sodakoh dong ya. Iya jadi sodakoh. Daripada masuk di perut aku jadi sakit. Mending saya sedekah kepada tapi virus atau sama saya itu. bakteri. Gak kepikiran Gak kepikiran Masya Allah. Itu ilmu banget buat saya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini Masya Allah ya. Kalau kita ngelihat zaman sekarang ini orang bermuasabah atau mungkin me time itu macam-macam caranya gitu ya. Nah tapi bagaimana dengan zamannya pada saat zaman Rasulullah? Apakah me time ini udah ada Ustadz Syam?
Dan mereka melakukan apa pada saat me time? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik kembali guruku Ustaz Nada, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Maka baginda Nabi SAW pun itu me time. Kemana baginda Nabi SAW? Bahkan Nabi SAW berjalan sejauh kurang lebih 10 kilometer dari kota Mekah. Dan beliau mencari tempat yang jauh daripada kerumunan manusia. Yang susah untuk yang namanya didaki oleh manusia lainnya. Maka baginda Nabi SAW mencari tempat untuk apa? Me time dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni berangkat ke Gua Hira. Dan di sanalah peristiwa besar dan agung yang terjadi, yakni turunnya wahyu sebagai tanda pengangkatan Rasulullah SAW sebagai baginda Nabi SAW sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa taala, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul, yakni di Gua Hira. Nabi itu sedang me time pada saat wahyu turun. Menurut Syekh Ali Jum'ah dan ulama-ulama yang lainnya, apa sebenarnya hikmah yang diambil daripada para nabi ataupun para rasul yang berdua-duaan dengan Allah, berkhalwat dengan Allah, me time dengan Allah? Yang pertama, orang yang me time, orang yang berkhalwat seperti baginda Nabi SAW ke Gua Hira, yang pertama Nabi itu qillatul kalam, mengurangi yang namanya berbicara dengan berinteraksi dengan manusia. Orang kalau sedikit bicara, maka dia akan lebih banyak berpikir, bertafakkur. Maka dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Lebih banyak untuk bertafakkur lalu merenungi subhanak, maha suci Allah, dan sedikit berinteraksi dengan manusia. Qillatul kalam. Yang kedua adalah qillatut ta'am, sedikit makan. Orang kalau berdua-duaan dengan Allah, orang kalau berkhalwat dengan Allah seperti para nabi yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW juga, maka sedikit makannya. Sedikit makan ternyata hikmahnya adalah menekan hawa nafsu. Orang yang sedang berpuasa, maka dia dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih bersabar lagi. Mampu makan, ada makanan, mampu untuk beli makanan namun menahannya, yakni dalam rangka apa? Mengendalikan hawa nafsunya. Qillatut ta'am. Kemudian apa lagi? Qillatul anam, yakni mengurangi juga interaksi dengan manusia. Banyaknya interaksi terkadang membuat kita kurang amanah. Banyaknya interaksi terkadang membuat kita membumbui pembicaraan kita dengan kebohongan. Maka itu yang dihindari. Kemudian apalagi? Qillatul manam, yakni mengurangi tidurnya. Bukan berarti orang keluar rumah healing ya, kalau istilah anak sekarang healing lalu tidur terus. Enggak, justru berdua-duaannya para nabi untuk apa? Untuk lebih banyak melek, kurang tidur. Untuk apa? Untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, Imam Syafi'i pernah bertamu di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika bertamu diberikan satu ember air untuk yakni berwudunya Imam Syafi'i di waktu subuh. Kagetnya Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata setetes pun tidak dipakai daripada air tersebut. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i setelah sholat Isya tidak tidur, membaca satu hadis, merenungi satu hadis sampai menjaga wudunya sampai waktu subuh tidak tidur. Kemudian Imam Abu Hanifah pun pernah masuk ke dalam masjid, yakni berdiri beliau sampai dikagetkan oleh ada orang yang masuk ke dalam masjid, kaget beliau. Siapa nih masuk tengah malam? Ternyata beliau nggak sadar, ternyata udah subuh. Sampai segitunya berdiri membaca Al-Quran, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ya caranya ya orang-orang zaman dulu, bahkan Nabi kita. Ini benar-benar kadang-kadang memang butuh yang namanya penyegaran atau refresh otak. Tapi refreshnya bukan berarti jadi tidur mulu. Ya. Kelompok mager namanya malas gerak ya kan, nauzubillah min zalik. Itu Mas Fadli? Enggak, saya jalan-jalan. Maksudnya saya traveling. Ini Masya Allah. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktunya kita membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kayaknya Ustadz Rana nggak ada suaranya ya? Ada. Ketutupan Ustadz Maulana kenceng banget ya. Kita masuk ke pertanyaannya. Ya dari yang pertama ini dari DN Tidan. Bismillah, izin bertanya Ustadz Ustazah. Bagaimanakah cara menumbuhkan rasa cinta sehingga perasaan kufur itu sulit datang?
Mohon beri pemahaman agar bisa diterapkan. Jazakumullah khairan kasiran. Ustadz, Ustazah, Ustadz Maulana mau izin dijawab. Ya, baik begini. Berbicara tentang bagaimana caranya supaya apa? Supaya kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, maka tanamkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Saya tuh kasih contoh bertakwa itu adalah orang yang bisa ke masjid. Coba ke masjid. Melangkah dari rumah ke masjid itu luar biasa. Itu bentuk ketakwaan, bentuk sifat-sifat orang yang bertakwa memakmurkan masjid. Hanya orang yang bertakwa yang bisa memakmurkan masjid. Maka timbul rasa cinta kepada Allah karena kita mendatangi. Mempersiapkan waktu. Nah, dan ada juga nih, kalau Allah mau mengendaki kebaikan kepada hambanya, Allah akan memudahkan orang untuk mempelajari ilmu. Dengan ilmu orang bisa tahu bagaimana caranya beribadah. Bagaimana cara dekat dengan Allah. Maka berilmu, apalagi ilmu agama. Apalagi ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah. Apalagi ilmu yang memupuk kita untuk bisa takut kepada Allah. Apalagi memupuk rasa takut kepada Allah dengan cara apa? Mencintai Allah. Takut itu kepada binatang mungkin kita menghindar. Tapi takut kepada Allah makin dekat. Maka ingat akan azabnya Allah. Bahkan kita mengingat kemurahannya Allah. Kasih sayangnya Allah. Dan jangan lupa, jangan pernah putus asa. Saya mau tanya, Ya, neraka itu bentuk kemurkaan Allah atau kasih sayang Allah? Kasih sayang sih jatuhnya. Kok bisa tahu? Iya dong. Saya kan temennya Ustadz udah 9 tahun. Saya mau jelasin nanti aja deh. Jelasin nanti aja. Jadi Ya, neraka itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Betul. Kenapa? Untuk dibersihkan supaya bisa masuk ke dalam surga. Amin, Masya Allah. Mudah-mudahan kalau bisa kita juga jangan sampai masuk ke neraka sama sekali. Bisa langsung masuk ke surga. Amin, amin. Kan ya sudah Rabbal dapat neraka di dunia. Iya. Contoh. Contoh. Pusingnya orang beriman itu gugur dosa-dosanya. Amin. Sakitnya, demamnya orang yang sakit. Ini lagi nonton, lagi sakit. Tenang, itu adalah bagian untuk supaya kita tidak terkena apinya neraka. Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Masya Allah. Udah kan? Ya terima kasih. Ya. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram Riantika Sari. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau bertanya. Saya itu pengen kerja. Tapi saya belum bisa meninggalkan kegiatan saya seperti mengaji, sholat. Jika saya bekerja di tempat orang berarti waktu saya untuk beribadah terbatas. Bagaimana caranya nih Ustadz Ustazah untuk tidak lupa mengerjakan kewajiban walaupun saya sibuk? Mohon dijawab ya Ustadz Ustazah. Nah ini Masya Allah. Ini bagaimana caranya membagi waktu nih sebenarnya antara bekerja dengan ibadah. Karena ini kebetulan nanya perempuan. Kalau yang tanya laki-laki, kalau ibadah doang gak kerja-kerja gimana keluarganya? Gak dapat nafkah dong gitu ya. Iya, Karena benar, perempuan mau izin penjelasannya. Iya benar juga ya, benar juga itu. Mas Fadli terima kasih, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sibuk bekerja, tidak bisa ibadah. Gimana nih pertanyaannya perempuan? Atau bahkan kebalikannya, pengen banyak beribadah buat laki-laki tapi gak bisa bekerja. Jadi akhirnya gak punya uang, gak bisa kasih nafkah. Wah jadi kemana-mana. Ini kalau saja kita memahami satu ilmu, Masya Allah dalam syariat Islam, ini bisa dua-duanya bisa dikerjakan bersama-sama. Bekerja juga dan juga beribadah juga. Caranya adalah bagaimana? Niatkan semuanya penuh keikhlasan, semua karena menjalankan syariat. Contohnya gini, seorang suami ketika dia bangun subuh ibadah. Habis sholat subuh kemudian dia siap-siap niatin bekerjanya untuk mencari rizki yang halal, yang berkah, pulang bawa rizki untuk suami, untuk istri, mohon maaf untuk istri, untuk anak, ibadah. Kemudian apa lagi? Istirahat supaya seger besok kerja lagi, ibadah. Mau bangun tahajud udah pasti itu ibadah. Kemudian pagi-pagi mandi supaya segar ketika mau ke tempat kerja, ibadah. Semuanya bisa menjadi ibadah. Bayangkan ketika bangun dari pagi hari sampai malam itu semua ternilai dengan ibadah. Lalu bagaimana pertanyaan yang tadi kaum perempuan? Oh kaum perempuan juga Masya Allah banyak yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya bangun pagi lebih awal. Biasanya kalau ibu-ibu nih, perempuan, istri bangun pagi itu yang ketika bangun nggak ngurusin yang lain. Atau nggak ngurusin diri, langsung ke dapur. Mungkin ibu-ibu di luar sana langsung iya benar. Bangun pagi lebih dulu apa yang difikirkan? Bagaimana bekal anak buat sekolah, sarapan apa untuk suami. Bangunnya dia belum memikirkan dirinya tapi dia sudah memikirkan bekal untuk anaknya, untuk suaminya, ibadah. Kemudian setelah itu azan berkumandang, sholat subuh,
ibadah. Zikir sesaat, ibadah. Lanjut lagi nyapu, membersihkan rumah dan sebagainya, ibadah. Suami berangkat, anak sekolah, ke pasar. Niatin ke pasar itu adalah untuk membeli makanan supaya anak dan suami, keluarga makan dengan makanan yang bergizi, diracik dengan racikan yang nikmat. Pulang, anak makan, belajarnya semangat, suami pulang, kerjanya tambah semangat, kita makan, ibadah juga tambah semangat, itu juga ibadah. Kemudian ketika tidur mau istirahat sebentar, niatin nanti bangun lagi untuk tahajud, niat itu aja sudah ibadah. Apalagi kalau memang di tengah malam ibadah untuk tahajud seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam. Masya Allah ya, semua bisa ternilai ibadah. Syaratnya satu, ketika kita mau melakukan hal semacam itu, libatkan Allah dengan awali dengan mengucap bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta au fi riwayat atau riwayat yang lain mengatakan abtar. Bahwasannya setiap perkara yang baik, setiap perkara yang penting kalau tidak diawali dengan ucapan bismillah, maka dikhawatirkan ucapan itu mohon maaf perbuatan itu maka akan jauh dari keberkahan. Sebaliknya kalau perbuatan kebaikan meskipun kita ke pasar, kita masak, membenah rumah, tapi kita awali dengan bismillah, insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan dan juga insya Allah akan ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum perempuan dari pagi sampai malam, yuk setiap yang dilakukan selalu mengucap bismillah, insya Allah itu juga ternilai ibadah. Udah itu dijalanin, dia masih kerja juga, membantu suaminya mencari nafkah, sedekah juga hitungannya, ibadah lagi. Masya Allah luar biasa. Nah ini ada pertanyaan nih buat guru saya Ustadz Maulana ini. Apa? Ini kayaknya kalau nggak Lanjut. salah ini dari M.Nur, kalau nggak salah ini ya. Ini ada pertanyaannya Ustadz nih. Jika pasangan meninggalkan kita untuk selama-lamanya, apakah dengan me time kita dengan Allah, dia akan segera melupakan pasangannya dan harus memulai lembaran baru? Jika keadaannya dia tidak mau melupakannya bagaimana Ustadz? Nah, Pergi bersama Mamet ke pasar ikan. cakep. Dan ajak juga Bu Yayu. Jangan lupa diajak ya. Iya, diajak juga Bu Yayu. After break, we meet again and see you. Sekali lagi dong. Sekali lagi. Yang bahasa Inggrisnya. Jangan diulangi Sekali dong. lagi. After break, we meet again and see you. Ya, ini Masya Allah maksudnya see you. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini mendengarkan jawabannya dari Ustadz Maulana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Benar. Alhamdulillah. Subhanallah.